Bisa mulai kan? Sebutkan dua peran penting dalam studi Islam. Yang pertama yaitu memahami ayat-ayat Al-Quran secara benar, menghindari kesalahan dalam menafsirkan wahyunya. Yaitu selanjutnya sebutkan sumber-sumber dalam ilmu tafsir. Yang pertama Al-Quran, hadis, asar sahabat, dan juga bahasa Arab untuk memahami makna-makna Al-Quran. Selanjutnya soalan ketiga, ada berapa sejarah dalam ilmu tafsir dan sebutkan apa saja. Ada 4 sejarah. Yang pertama sejarah masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, dan masa pembukuannya. Apa itu makiyah? Makiyah itu yaitu suatu ayat yang diturunkan terhadap Nabi sebelum hijrah ke Madinah. Sedangkan apa itu Madaniyah? Yaitu Madaniyah suatu ayat yang diturunkan kepada Nabi setelah hijrah ke Madinah. Sebutkan beberapa kriteria seorang mufasir. Yang pertama, mengerti apa maksud dari menguasai bahasa Arab. Yang kedua, memahami ilmu tafsir. Yang ketiga, memiliki pengetahuan tentang hadis. Selanjutnya, apa saja etika seorang mufasir? Yaitu ikhlas menafsirkan, tawadu, menghindari takwil. Selanjutnya, jelaskan metodologi tafsir Al-Quran. Metodologi tafsir Al-Quran adalah sistem dalam kaidah yang digunakan oleh para mufasir dalam memahami, menjelaskan, dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, apa itu tafsir tahlili? Yaitu menafsirkan ayat secara detail dan menjelaskan secara terperinci hukum dan maknanya. Selanjutnya, 2 jenis tafsir birra'i, yaitu tafsir mahmud dan majmu'. Apa itu tafsir muqarram? Yaitu membandingkan berbagai pendapat ulama dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, sebutkan beberapa klasifikasi metodologi dalam tafsir berdasarkan coraknya, yaitu tafsir fikih, tafsir filsafat, tafsir sufi, dan juga tafsir ilmi. Jelaskan definisi al-dakhil secara etimologi, yaitu orang yang ini apa? Kepada yang komunikasinya. Seperti 1, sebutkan beberapa faktor yang menjadi ad-dakhil semakin berkembang. Yang pertama, faktor politik dan juga kekuasaan. Yang kedua, faktor ketidaktahuan. Dan ketiga, faktor formatisme. Apa itu ikhtilaf tadad? Yaitu merupakan suatu ungkapan tentang pendapat-pendapat yang bertentangan. Maksudnya yang bertentangan seperti antara pendapat-pendapat lainnya, dia lebih ke apa ya? Kuat dengan pendapatnya sendiri. Lebih ke kita sendiri aja. Apa itu tafsir bil maksur? Yaitu tafsir dengan riwayat Al-Quran, hadis, dan sahabat. Apa itu asbabun nuzul? Yaitu sebab-sebab turunnya Al-Quran pada saat awal turun Al-Quran hingga akhir. Apa fungsi bahasa Arab dalam tafsir? Yaitu memahami makna asli Al-Quran dan agar dapat dipahami secara terperinci dan jelas. Siapa mufasir klasik terkenal? Yaitu Ibnu Jarir dan At-Tabari. Mengapa tafsir penting? Agar tidak salah memahami maksud dan makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Apa kaidah tafsir? Itu pedoman dalam menafsirkan ayat. Sebutkan tokoh-tokoh tafsir modern, yaitu Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan Syahid dan lain-lainnya. Sebutkan beberapa karakteristik, yaitu pendekatan kontekstual, penggunaan metode rasional, dan pemahaman universal. Lahir pada abad keberapa cikal bakal tafsir Al-Quran? Yaitu lahir
sejak pada abad awal ke-20 hingga ke-21. Kata ikhtilaf berasal dari kata ikhtilafa. Apa itu tafsir ijmali? Yaitu menjelaskan makna-makna ayat Al-Quran secara singkat tanpa analisis mendalam. Sejak kapan at-takhil ada? At-takhil telah ada sejak pra-Islam. Selanjutnya sebutkan dua mufassir modern yaitu Quraisy Shihab dan Buya Hamka. Apa karya Buya Hamka? Yaitu tafsir Al-Azhar. Selanjutnya yang terakhir, bentuk ikhtilaf dalam tafsir ada dua, sebutkan yaitu ikhtilaf tamawu dan ikhtilaf taddad. Sekian dari soal dan tanya jawab saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.